nggak boleh menghubungi keluarga, nggak boleh menghubungi temen. Kamu pokoknya cilaka kalau menghubungi temen. Assalamualaikum teh, bisa nggak tanggal 28, 29 teteh ke Cianjur lagi? Kalau saya pergi ke sana kemungkinan saya nggak ada di sini. Kenapa gak ikut? Dasar anak saya dia takut kemabuk jalan gitu ya, takut naik bus katanya gitu. Serial pembunuhan berantai Wawon CS di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat terus berlanjut. Dalam perkembangannya, polisi membagi dua klaster kasus ini. Satu klaster soal pembunuhan, satu klaster lainnya soal penipuan. Untuk sementara ini, sudah ada 11 tenaga kerja wanita atau TKW yang telah menjadi korban penipuan Wawon CS. Ini masih kita dalami dengan buku rekening yang ada pada para pelaku, ya. Disitulah kita nanti akan bisa melihat sejak kapan motif ekonomi ini para korban itu memulai memberikan dan sampai kapan, dan terutama juga mengidentifikasi siapa korban-korban yang memang menyetorkan uang melalui modus penipuan ini. 11 TKW yang menjadi korban penipuan Wawon CS adalah Siti Fatimah, Parida binti Enim, Yeni, Sulastini, Entin, Hamidah, Evi, Nene, Yanti, Aslem, dan Neng Hana Patiningrum. Dua di antara mereka, Siti Fatimah dan Parida binti Enim, tewas di tangan Wawon CS. Kepada para TKW ini, Wawon mengaku bisa menggandakan uang melalui kekuatan supranatural yang dimilikinya. Untuk mengetahui lebih dalam soal kasus ini, kami menuju wilayah Karawang untuk menemui Aslem, salah satu TKW yang menjadi korban penipuan Wawon CS. Aslem, TKW yang bekerja di Dubai ini mengalami kerugian hingga 288 juta rupiah. Ia termakan tipu daya Wawon CS setelah diajak oleh Yeni, temannya sesama TKW. Ya, Yeni itu ngajak buat ngumpulin uang. Ya iming-imingnya gitu, katanya kalau kamu, katanya Aslem, kalau mau katanya ngumpulin uang itu kan katanya kayak nabung katanya. Entar katanya kita itu punya sawah, punya mobil. Ya saya ikutan. Terus lama-kelamaan Yeni itu ngasih telepon si Aki. Terus saya disuruh ngebel. Aslem akhirnya berminat. Ia kemudian mulai berkomunikasi dengan Wawon yang biasa dipanggil Aki. Aki, emang kalau ikutan kayak gitu hasilnya apa sih Ki? Kata si Aki, ntar katanya hasilnya mobil, sawah, rumah, katanya sama uang. Kalau kamu benar mau, katanya gitu. Tergiur dengan akan mendapat kehidupan yang lebih baik, Aslem pun mulai mengirim penghasilannya setiap bulan ke Wawon melalui rekening atas nama MDD Solihudin yang merupakan kaki tangan Wawon. Kan gaji saya itu 4 juta, dulu mah belum naik ya. Saya kirim tuh berapa? 3,5 juta. Kadang-kadang itu dipinta lagi. Ya kata saya nggak ada Ki, cuma segitu gaji saya. 3 tahun Aslem terbuai mimpi. Ia pun pulang ke Indonesia untuk cuti. Semenjak saya kerja di situ 3 tahun ya saya ikutan si Aki tuh ngirim terus sampai saya cuti ya, pulang ke Cianjur. Pulang juga Pak diancam, nggak boleh menghubungi keluarga, nggak boleh ngehubungin temen, katanya kamu cilaka, nanti kamu pokoknya cilaka kalau pulang ke kampung menghubungi teman. Usai cuti, Aslem kembali ke Dubai. Wawon pun kembali melancarkan tipu dayanya. Di sana juga dipinta lagi terus. Nyi katanya, kamu udah gajian belum? Katanya. Kalau udah ngirim lagi ya, katanya. Lebih dari segitu ya ngirimnya, katanya. 4 juta lebih lah, katanya. Ya saya nurut. Ya udah Ki, ntar saya kirimin lagi. Saya ngirimin terus Pak.
Sampai seterusnya saya sampai 6 tahun di situ. 6 tahun sudah Aslem bekerja sebagai TKW di Dubai. Namun uang yang dijanjikan Wawon hingga kini tak pernah ada. Kami kembali menemui korban tipu daya Wawon. Namanya Hana Patiningrum. Ia bekerja sebagai TKW di Saudi Arabia. Hana mengenal Wawon setelah diajak oleh Siti Fatimah, TKW yang tewas dibunuh oleh Wawon CS di perairan Bali pada 12 Februari 2021 lalu. Kepada Hana, Siti menawarkan soal investasi yang dijalankan oleh Wawon CS. Waktu awal ini saya dipinta modal sekitar 38 juta. 38 juta dipinta modal. Saya bilang, di mana ada uang sebanyak itu? Saya nggak punya uang sebanyak itu. Kemudian, bisa kok, bisa seperti apa? Bisa dengan cara dicicil, kata akinya ini, kata si aki. Nanti tiap bulan kamu transfer, dia bilang gitu. Setelah berminat, Hana kemudian mulai mentransfer uang gajinya. Transfer yang dilakukan oleh Hana diantaranya pada 9 Februari 2019 sebesar Rp3.585.400. Kemudian pada 29 Februari 2020 sebesar Rp5.1.800. Dan pada 28 Maret 2020 sebesar Rp5.320.000. Awal saya transfer ini ke MDD Solehudin. Dan jumlahnya sekitar 4,5 juta. Setelah transfer, setiap bulan ini selalu diminta ya. Bahkan si aki ini tiap minggu gitu mengingatkan kapan mau transfer, hari apa, tanggal berapa. Ingat ya, jangan sampai telat. Kepada Wawon, Hana sempat menanyakan uang hasil investasinya itu. Waktu itu kan memang keadaan keluarga butuh gitu kan, sempat saya menanyakan, dia bilang nggak bisa, kalau diambil sekarang seharusnya saya pulang dulu ke Cianjur, uang ini direspon, setelah itu barulah kita bisa ambil si uang itu. Dan sama seperti korban lainnya, Hana pun diancam jika menceritakan hal ini kepada orang lain. Hana mulai mengirim uang ke Wawon CS sejak tahun 2018. Sampai akhirnya pada akhir 2021, setelah mendengar kabar Siti Fatimah meninggal, Hana tak lagi menuruti perintah Wawon. Ia kemudian mulai menagih uangnya kepada Dede, kaki tangan Wawon. Hana sempat menemui Dede di Cianjur pada 2 Desember 2021. Saya langsung nanyakan tanpa ada basa-basi, di mana keberadaan uang saya. Saya minta uang saya dikembalikan. Dia cuma terdiam, nunduk, nggak berani tatap muka, nggak apa. Cuma saya tanyakan kembali, kemana keberadaan Siti? Di mana adanya? Seperti apa keadaannya? Di situ pun dia cuma diam. Tanyakan lagi, di mana uang saya? Saya pengen uang saya, hak saya, keringat saya, jerih payah saya. Dia bilang, saya juga nggak tahu teh. Uang saya cuma ngambil aja, teteh transfer, saya ambil, kemudian saya transferkan kembali ke Yeni di Abu Dhabi. Di situ saya nggak masuk di akal loh. Kenapa uang dari Saudi setelah datang ke Indonesia ini, kenapa ditransferkan kembali ke Abu Dhabi? Di situ nggak masuk di akal banget. Tak ada jawaban pasti dari Dede saat itu. 3 hari kemudian, Dede mengirim SMS kepada Hana. Ia meminta Hana datang ke Cianjur pada tanggal 28 atau 29 Desember 2021. 3 hari kemudian dia ngechat, "Assalamualaikum teh, bisa nggak tanggal 28, 29 teteh ke Cianjur lagi?" Saya balas, "Waalaikumsalam." Maksudnya gimana? Apa benar uang saya sudah ada? Jikalau benar uang saya sudah ada, kenapa tidak ditransferkan saja ke rekening saya? Karena saya seorang perempuan nggak mungkin bolak-balik Bekasi Cianjur. Kalau saya pergi ke sana, kemungkinan saya nggak ada di sini. Dan kebetulan tanggal 28-9 itu hujan, orang tua pun nggak ngizinin pergi karena takut kan terjadi apa-apa di jalan. Saya nggak berangkat ke sana. Nasib Hana sedikit lebih baik dari 2 kawannya Siti Fatimah dan Parida yang tewas di tangan Wawon CS.
Karena bukan tidak mungkin, Wawon CS telah merencanakan pembunuhan terhadap Hana jika ia datang ke Cianjur pada tanggal 28 atau 29 tersebut. Ya ceritanya gitu, dia, kenapa kamu gak bilang sama saya, kata saya kan, ya takutnya diancam, kalau diancam kayak gimana, ya diancamnya takutnya gitu Pak. Nggak boleh menghubungi keluarga, nggak boleh menghubungi teman. Kamu pokoknya cilaka kalau menghubungi teman. Assalamualaikum teh, bisa nggak tanggal 28, 29 teteh ke Cianjur lagi? Kalau saya pergi ke sana kemungkinan saya nggak ada di sini. Kenapa gak ikut? Dasar anak saya, dia takut kemabuk jalan gitu ya, takut naik bus katanya gitu. Sepak terjang Wawon benar-benar dahsyat. Untuk menutupi perbuatan kejinya, ia tega menghabisi nyawa anak, istri, dan orang-orang terdekatnya. Untuk sementara, korban tewas akibat kebiadaban Wawon CS berjumlah 9 orang. Mereka adalah Halimah, istri Wawon yang tewas pada tahun 2016. Kemudian Bayu, anak kandung Wawon dari perkawinannya dengan Ai Maimunah. Selanjutnya Wiwin, istri Wawon lainnya. Noneng, ibu kandung Wiwin, yang berarti ibu mertua Wawon. Dan Parida binti Enim, seorang TKW asal Bandung. TKW lain yang dihabisi oleh Wawon CS adalah Siti Fatimah. Ia didorong ke laut di perairan Bali pada 12 Februari 2021 lalu. 3 korban berikutnya yang dihabisi oleh Wawon CS adalah Ai Maimunah, istri Wawon, Ridwan Abdul Muiz, dan Muhammad Rizwandi. Mereka merupakan anak Ai Maimunah dari perkawinannya dengan Didin, suami sebelumnya. Inilah Didin, mantan suami Ai Maimunah yang kami temui di tempat tinggalnya. Kampung Cijeler, Desa Bobojong, Kecamatan Mande, Cianjur. Sore itu, kebetulan Didin sedang bersama Salsa, anak bungsu buah perkawinannya dengan Ai Maimunah. Salsa termasuk beruntung karena ia sempat menolak saat diajak oleh Wawon dan ibunya pergi ke Bekasi. Karena bukan tidak mungkin jika ia ikut, ia akan bernasib sama seperti ibu dan 2 kakaknya. Kalau dia mau kena mobil pasti takut mabuk-mabukan kayak gitu. Saya juga bilang, tanya sama dia, kenapa gak ikut? Dia takut di bus, tapi dikasih uang, kasih 300, katanya gitu. Dia bilang ibunya juga nggak lama, katanya anak saya bilangnya 1 minggu, dia kesini lagi, ntar jemput gitu. Ya kata si Wawon, ntar biarin yang anaknya 5 tinggal di Bandung aja, di kontrakan Bandung, dibawa anaknya gitu. Tahu itu saya tahunya Pak. Sejak berpisah dengan Ai Maimunah, Didin telah menikah lagi dan pisah dengan 3 anaknya. Sementara mantan istrinya menikah dengan Wawon. Sejak memiliki ayah tiri, Didin tidak tahu pasti di mana ketiga anaknya tinggal. Ya ceritanya gitu, dia, kenapa kamu gak bilang sama saya, kata saya kan, ya takutnya diancam, kalau diancam kayak gimana, ya diancamnya takutnya gitu Pak. Kalau kamu bilang sama ayah kamu, kalau sewarga Cianjur kamu itu kalau ada kesini, kamu yang diancam salah satu, katanya gitu. Ancamannya salah satu. Didin pun kecewa karena dia baru tahu kalau ketiga anaknya masih tinggal di wilayah Cianjur saat peristiwa tragis ini terjadi. Ada kabar dari Pak Kepala Desa, Bapak Dadan, katanya saya suruh ke desa. Nah, tiba-tiba di desa saya lihat lihat foto anak saya yang Ridwan yang besar itu, ada KTP-nya kan sama Ayu. Ya itu saya kena itu, kalau Ayu anaknya si Wawon. Memang kenapa Pak ininya, katanya di Bekasi udah pada meninggal 2 orang katanya. Ya saya sedih banget Pak, saya perasaan saya masih trauma lah ngeliat anak saya juga kayak gitu kan, yang 2 tuh di Bekasi. Yang membuat Didin makin terpukul
ternyata Salsa, anak bungsunya, telah putus sekolah. Saya juga kan kaget banget itu, dia gak disekolahin, kata adik kakak-kakaknya dia sekolah. Dia sering kesini kan tanya saya sekolah, disekolahin katanya, ada satu SMP ya, kata saya bagus kalau disekolahin. Kalau gak ada biaya kesini aja, kan saya gak tahu alamat kamu, kata saya gitu. Nah, tiba-tiba ternyata sekarang dia gak sekolah, gak ngaji kek. Saya juga kecewa banget tuh. Entah ajian apa yang digunakan Wawon untuk memikat wanita. Karena Ai Maimunah langsung terpikat dengannya setelah bercerai dengan Didin. Dari perkawinannya, mereka dikaruniai 2 anak. Masing-masing Neng Ayu Susilawati yang selamat dari maut setelah diracun di Bekasi, dan Bayu, bocah 2 tahun yang dikubur di samping rumah Wawon. Wawon sendiri sebelumnya telah menikahi Halimah, ibu kandung Ai Maimunah yang tewas di tangan Solihin alias Duloh, teman dekatnya, yang sama-sama terjerat kasus pembunuhan berantai ini. Kan udah kelihatan kosong di rumah ini teh. Farida juga si ibu nggak kelihatan perginya kemana, nggak pamitan. Juga itu datang perempuan yang agak gemuk itu. Nggak boleh menghubungi keluarga, nggak boleh menghubungi teman. Kamu pokoknya cilaka kalau menghubungi teman. Assalamualaikum teh, bisa nggak tanggal 28, 29 teteh ke Cianjur lagi? Kalau saya pergi ke sana kemungkinan saya nggak ada di sini. Kenapa gak ikut? Alasan anak saya dia takut kemabuk jalan gitu ya, takut naik bus katanya gitu. Ini ada Pak Wawon sama Pak Solihin kesini minta ke si ibu sama mertua ibu. Katanya Bu di sini di mana rumah yang mau dikontrakin, sama ibu ditunjukin rumahnya di sana ada yang mau dikontrakin. Kebetulan yang punyanya tapi agak jauh sebelah sana. Gitu. Dia mungkin langsung bayar, tapi nggak langsung ditempatin, agak lama juga. Tapi setengah lama kemudian datang cewek yang 2 itu. Yang Farida mungkin sama Yani ya kalau sekarang namanya udah tahu. Kalau dulu mah belum, si ibu belum tahu namanya sebelum kejadian ini mah. Ngakunya saudaraan gitu, ngakunya saudaraan. Kalau yang almarhum Farida itu ngakunya istrinya, nggak tahu ya Pak Wawon apa Pak Solihin ngakunya. Kalau Yeni itu ngakunya suami istri sama Dede. Rumah ini kemudian diisi oleh Wawon CS dan 2 wanita yang belakangan diketahui bernama Farida dan Yeni. Selama tinggal di rumah kontrakan, setiap harinya Farida dan Yeni berdagang. Tak lama kemudian Farida menghilang. Tak lama, datang lagi seorang wanita bertubuh gemuk yang mengaku sebagai istri Wawon. Kan udah kelihatan kosong di rumah ini teh. Farida juga si ibu nggak kelihatan perginya kemana, nggak pamitan. Juga itu datang perempuan yang agak gemuk itu sering pakai baju hitam. Kalau di sini mah nggak pakai kerudung, sering jajan ke sini. Kalau dia yang paling sering jajan ke warung sini. Sebenarnya keberadaan orang-orang di rumah kontrakan ini sempat mengundang kecurigaan warga dan pengurus RW.
Kini, polisi telah menetapkan Wawon Erawan alias Aki, Solihin alias Duloh, dan Dede Solehudin sebagai tersangka. Dalam aksinya mereka berbagi peran. Wawon berperan sebagai otak pelaku yang menyusun rencana pembunuhan, penyokong dana, serta memberi instruksi kepada Solihin dan Dede untuk melakukan pembunuhan. Sedangkan Solihin berperan sebagai eksekutor. Sementara Dede bertugas menggali lubang untuk mengubur para korban. Dede juga orang yang menampung uang milik para TKW yang menjadi korban penipuan. Perilaku Wawon, Solihin, dan Dede telah menggemparkan warga Indonesia. Mereka pun pantas diganjar hukuman mati.